Belajar 2021-2023 Universitas Negeri Surabaya merupakan program dari Universitas Negeri Surabaya yang terintegrasi dalam beberapa mata kuliah pilihan pada masing-masing jurusan. Sehingga acara pada pagi hari ini merupakan salah satu wujud integrasi mata kuliah yang terdapat pada jurusan kimia yang bertujuan untuk memperkenalkan, mengedukasi dan mengaplikasikan unsur-unsur kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Latif Hanun Dan saya Nina Yuliana yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Kami selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan unsur nitrogen oleh saudara Cindy. Selanjutnya pemaparan unsur karbon oleh saudara Lina. Dilanjutkan pemaparan produk kulit aromaterapi oleh saudari Syafina. Kemudian pemaparan unsur fosfor oleh saudari Nora. Dilanjutkan dengan pemaparan unsur aluminium hidroksida oleh saudari Lesti. Kemudian pemaparan unsur oksigen oleh saudari Syamdeja. Dilanjutkan oleh pemaparan unsur magnesium oleh saudara Eka. Kemudian dilanjutkan pemaparan unsur klorin oleh saudari Istifaul dan pembuatan produk disinfektan oleh saudari Dina. Kemudian ditutup dengan penutupan. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pemaparan unsur nitrogen oleh saudara Cindy. Kepada saudara Cindy, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Sigi dari UNESA. Jadi untuk kegiatan kali ini kami dari UNESA itu ada yang namanya KKN, begitu Pak. Ini salah satu mata kuliah kami dari jurusan kimia. Jadi kita akan memperkenalkan mengenai bahan-bahan maupun unsur-unsur kimia yang ada di lingkungan kita. Gitu. Biasanya kan kalau bahwasanya masyarakat setempat kan kalau ada unsur kimia, otomatis semuanya itu berbahaya atau enggak gitu. Merugikan lah baik itu untuk lingkungan maupun kesehatan kita. Tetapi melalui sosialisasi kali ini kami itu kayak membawa gitu loh, bahwasanya nggak semua unsur-unsur kimia, bahan-bahan kimia itu berbahaya untuk kehidupan kita begitu. Jadi nanti saya dan teman-teman itu akan membagi beberapa unsur begitu. Jadi setiap mahasiswa nantinya itu sosialisasinya itu berbeda-beda, nggak sama begitu. Jadi nanti kami juga akan membuat suatu produk dan lain sebagainya sehingga bisa diimplementasikan di kehidupan bapak dan ibunya juga begitu. Next mas. Ya, ini untuk saya pertama itu akan memperkenalkan yang namanya itu unsur nitrogen. Nah, barangkali bapak dan ibu sudah tahu kan gambar yang sebelah kiri. Nah, itu kan kayak gambar apa ya? Kecambah begitulah. Kecambah terus bawahnya itu yang udah sedikit tumbuh besar. Apa sih hubungannya unsur nitrogen? Jadi kalau di kimia itu setiap itu ada namanya sendiri-sendiri begitu kan. Kalau orang gitu kan juga ada namanya sendiri-sendiri. Saya namanya Sigi, teman saya namanya Iki, teman saya namanya Nora. Jadi di kimia itu juga ada namanya sendiri-sendiri begitu. Salah satu unsur atau bahan kimia yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan itu namanya itu nitrogen begitu Pak. Barangkali bapak-bapak di sini sudah familiar begitu dengan nitrogen, biasanya kan dibuat di pupuk begitu kan ya. Jadi itu untuk nitrogen itu kenapa sih kok nitrogen itu dibuat di pupuk? Bahwasanya nitrogen itu dibutuhkan sangat besar sekali gitu loh dalam dalam tumbuhan begitu. Jadi kalau ada unsur-unsur lain seperti K, habis itu P, N itu salah satu unsur-unsur yang makro atau besar yang dibutuhkan oleh tanaman begitu. Jadi setiap tanaman itu harus membutuhkan yang namanya unsur nitrogen begitu. Next mas. Iya, ini beberapa manfaat ketika unsur nitrogen itu diperoleh diaplikasikan ke tanaman. Yang pertama merangsang pertumbuhan. Ini sudah jelas kan bahwasanya untuk pupuk itu kan selain untuk perkembangannya biar lebih kayak hasilnya lebih banyak kan juga merangsang pertumbuhan kan, soalnya kalau pertama itu kan seperti tunas itu kan harus dipupuk, habis itu kalau sudah mau berbuah atau mau apa itu kan juga dipupuk gitu. Yang kedua membentuk warna hijau pada daun. Jadi
kalau kita melihat bahwasanya di ini sekitar sini yang muda ya Pak, yang warnanya hijau kan ada kan apa kayak daun yang warnanya emang kuning ungu. Nah, kalau yang daun atau tumbuhan itu berwarna hijau tetapi dia nanti itu ininya daunnya tidak berwarna hijau, jadi dia kekurangan nitrogen begitu. Yang ketiga yaitu pembentuk protein, lemak dan senyawa lain. Jadi ini kan barangkali protein, lemak maupun senyawa lain ada vitamin dan lain sebagainya begitu. Jadi ketika bahan kimia atau unsur nitrogen itu diaplikasikan ke tanaman, setelah itu kita makan, itu akan membawa dampak baiknya. Salah satunya protein. Nah, protein ini biasanya kan Bapak mengenalnya barangkali di daging, habis itu di telur, di tempe, di tahu. Di tanaman itu juga ada begitu. Jadi setelah lemak ini untuk cadangan makanan juga, dan senyawa lain itu ada vitamin, habis itu karbohidrat dan sebagainya begitu. Next Mas. Nah, setelah itu gejala ketika tanah kekurangan nitrogen. Yang pertama, pertumbuhan tanaman berjalan lambat. Jadi yaitu tadi dianya itu kayak sulit tumbuh begitu. Yang kedua, tanaman kurus dan kerdil. Jadi dia nggak bisa tinggi karena pertumbuhannya itu terhambat begitu. Yang ketiga, daun kering, pendek, kecil dan tidak tegak. Contohnya kayak seperti ini kan warnanya kuning begitu. Daun tua berwarna hijau muda. Jadi ketika kekurangan nitrogen, bahwasanya kalau tanaman kan berwarna hijau, tapi karena dia kekurangan nitrogen, jadi dia tetap berwarna hijau muda meskipun dia sudah tua begitu. Yang kelima, buah akan kecil dan mudah rontok begitu. Next Mas. Ya, ini kebutuhan nitrogen. Di sini untuk mata pencarian paling banyak apa Pak? Kalau boleh tahu? Oh, di ikan begitu. Tapi ibunya suka ini nggak nanam kayak janda bolong atau tumbuhan-tumbuhan lainnya, kayak nanam tumbuhan begitu. Ini tanaman itu. Iya itu bonsai ya itu. Jadi biasanya kalau untuk memenuhi kebutuhan di tanaman itu kan kitanya pakai pupuk gitu. Iya. Biasanya itu juga ada di pupuk gitu. Iya mahal itu tuh. Terkenal juga kan. Iya oke. Ya itu kan terkenal juga beberapa tanaman barangkali ibu-ibunya kan kayak suka nanam-nanam gitu kan terkenal juga. Oh nggak suka. Ditanami ini Pak. Iya kan kalau gitu. Iya. Iya. Ya biasanya kan kita itu kan untuk memenuhi nitrogen kan dari pupuk ini kan. Ini ada pupuk urea ini ya Pak ya. Ya. Kenapa kok pupuk urea? Karena pupuk urea ini kalau di kita ini termasuk pupuk sintetis atau pupuk anorganik ataupun pupuk yang dibuat pabrik begitu, nggak dari bahan-bahan alami begitu. Nah, dalam ketika kita mengimplementasikan atau memberikan pupuk ini ke suatu tanaman atau suatu lahan itu dengan jumlah yang begitu besar, maka kan dampaknya itu akan akan sangat merugikan begitu, atau dampak buruknya itu akan sangat besar. Salah satunya itu dapat mencemari baik itu yang nantinya di tanah itu sendiri maupun dibawa ke perairan. Kan kalau hujan gitu kan kayak sebenarnya bapak-bapaknya habis ngumpul gitu, habis itu hujan, bahkan ngalirnya kan terus ke sungai begitu atau ke lautan. Nah itu juga akan mencemari begitu. Tapi di sini saya ini kalau pupuk nitrogen pengaplikasiannya itu nanti kayak membuat pupuk organik begitu dari sampah daun kering. Next Mas. Ya ini. Jadi di sini saya akan mensosialisasikan mengenai pembuatan pupuk kompos dari sampah daun kering begitu. Kan barangkali di sekitar tempat bapak-bapak atau ibu-ibu itu kan banyak sih kayak daun-daun kering yang berserakan begitu dan tidak digunakan. Tetapi sampah-sampah tersebut itu dapat digunakan begitu dengan apa? Contohnya dengan menggunakan kompos ini. Bahan utamanya itu apa? Nah, ini ada yang namanya daun kering atau bahan dasar itu sendiri, yaitu ada E4. E4 itu salah satu bioaktivator. Kan kalau nanti kita dapat mendapatkan E4 ini di toko-toko pertanian begitu Pak. Bilang aja nanti namanya E4 untuk pupuk begitu. E4. Bukan untuk pembuatan pupuk gitu.
Ya. Di dalam IM4 ini ada yang namanya itu bakteri, kayak ya bakteri begitu. Yang keempat ada gula atau sumber makanan bakteri. Untuk gula ini bisa diganti dengan kayak parutan kelapa yang santannya sudah diambil, setelah itu dedak maupun hasil gergaji begitu. Setelah itu ada air lah. Nantinya sebelum kita mengaplikasikan, kita membuat yang namanya itu bioaktivator itu supaya aktif, yaitu dengan cara membandingkan gula IM4 dan air dengan perbandingan 1:150. Jadi 1 kilogram gula yaitu ada 1 liter IM4 dan 50 liter air begitu perbandingannya. Jadi ini nanti dijadikan satu di ember, nanti dilarutkan sehingga semua gulanya ini menjadi bentuk air begitu. Next mas. Nah ini ada alat-alatnya. Yang pertama ada bak kompos, pengaduk, ember kecil, bak air, dan sarung tangan. Next mas. Nah ini proses pembuatannya. Yang pertama kita mengumpulkan bahan dan menyiapkan alat. Sebelumnya mohon maaf, sebelumnya di sini kemarin itu untuk aslinya kita akan mempraktekkan juga begitu. Tetapi karena ketika saya mencari IM4 di Surabaya itu di toko yang biasa saya beli itu sudah habis begitu. Jadi di sini saya hanya menerangkan saja begitu Pak. Yang pertama itu mengumpulkan bahan dan menyiapkan alat. Jadi kayak tadi alat-alatnya dan juga bahannya. Yang paling penting itu kan ada sampah daun kering sebagai bahan dasarnya. Setelah itu sampah daun kering itu dibersihkan, maksudnya dibersihkan dari yang pertama dari tanah, setelah itu kerikil dan juga kayak ranting-ranting yang yang kaku begitu. Yang ketiga membuat larutan bioaktivator, yaitu tadi pembuatan larutannya yaitu perbandingan air, setelah itu IM4 atau bioaktivator dan juga gula. Setelah itu mencampurkan bahan. Nah, jadi nantinya ketika bioaktivator sudah dibuat dan bahan dasar ini sudah ada, dimasukkan ke bak kompos itu tadi dan dicampur rata. Jadi kalau bisa seluruh daun-daun kering itu sudah terbasahi oleh bioaktivator ini. Setelah itu dimasak selama 30 hari. Jadi kalau bisa nanti kalau buat itu pakai ini Pak, bak kompos yang ada tutupnya begitu. Kenapa kok harus ada tutupnya? Karena di dalam kalau kita nanti dibuka itu takutnya kayak lalat-lalat itu masuk gitu, sehingga di dalam bak itu tadi ada banyak ininya ulet-uletnya dan juga kan baunya dari bioaktivator ini seperti asam gitu loh Pak, jadi dapat mengganggu juga. Jadi kalau bisa ada tutupnya. Tapi selama kita menunggu selama 30 hari ini, kalau bisa setiap minggu itu dicek, diaduk dan juga ditambah yang namanya bioaktivator itu tadi. Nah, fungsinya bioaktivator itu tadi apa? Nah, fungsinya bioaktivator itu untuk memproses ini. Ini kan ada daun kering. Kalau daun kan masih utuh gitu ya Pak ya. Ketika nanti disimpan di dalam bak dan ditambah bioaktivator, nantinya daun itu akan menjadi kecil-kecil gitu lah, berbentuk tanah begitu lah. Jadi menguraikan daun-daun ini sehingga nanti dapat dibuat pupuk begitu. Ya, barangkali dari pembuatan ini langsung tanya jawab atau gimana Pak? Langsung pemaparan. Oh ya sudah, itu tadi Pak untuk pembuatan pupuk nitrogen. Barangkali ini akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai karbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Trianti. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai unsur karbon. Unsur karbon itu merupakan zat yang telah ada semenjak proses terbentuknya bumi. Karbon terdapat pada semua benda mati dan makhluk hidup. Nah, untuk manfaat karbon, yang pertama itu untuk pembuatan kristal, yang kedua untuk pembuatan briket, dan yang lebih umumnya itu untuk salah satu bahan pembuatan pasta gigi yang dapat digunakan untuk memutihkan gigi. Selanjutnya untuk efek samping karbon sendiri, yang pertama apabila dikonsumsi itu dapat mengakibatkan muntah, sembelit atau diare. Yang kedua tinja berwarna hitam, kemudian perut bengkak, sumbata usus besar, kemudian kadar kepindaran rendah atau trombositopenia. Yang
kedua kadar gula menjadi rendah. Yang terakhir ada gangguan elektrolit termasuk rendahnya kadar kalsium atau rendahnya kadar kalium. Selanjutnya, salah satu manfaat dari unsur karbon tadi kan ada untuk membuat briket arang dari limbah pengolahan kayu. Alatnya seperti yang ada di slide, yaitu ada tungku pengarangan, alat penggiling, alat pengempar, cetakan briket, ayakan 60 hingga 100 mesh, wadah plastik, dan alat uji kualitas briket. Untuk bahan dasarnya mudah ditemui, yaitu ada limbah pengolahan kayu yang telah menjadi arang, yang kemudian ada air, dan yang terakhir ada bahan perekat, yaitu tapioka. Selanjutnya untuk proses pembuatan briketnya, yang pertama itu dilakukan dulu persiapan bahan-bahannya terlebih dahulu yang seperti ada di slide sebelumnya. Kemudian pengarangan itu dengan cara membakar kayu di tungku besar. Setelah itu menutup semua lubangnya, kemudian didiamkan selama 4 hingga 6 jam. Setelah menjadi arang, itu dihaluskan dan menjadi serbuk arang. Kemudian pembuatan perekatnya yaitu dengan mencampurkan tapioka dan juga air dengan perbandingan airnya 30 ml dan juga 4,2 gram tapioka. Setelah itu dicampur dan juga dilakukan pengapalan, kemudian dikeringkan dengan suhu 60 derajat selama 24 jam. Kemudian sebelum dilakukan pengemasan, dilakukan uji dulu, yaitu dengan uji kadar air, uji fisik dan kimia, dan uji bahan. Setelah melewati tahap pengujian dan lolos dalam tahap pengujian, boleh dilakukan pengemasan dengan dikemas dengan menggunakan kantong plastik dan ditutup agar briket tetap kering. Selain manfaat yang tadi, salah satu manfaat karbon lainnya itu untuk pembuatan lilin yang akan dijelaskan oleh teman saya. Acara selanjutnya adalah pemaparan produk lilin aromaterapi oleh saudari Sabrina. Kepada saudari Sabrina, waktu dan tempat dipersilakan. Bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai pemanfaatan dari minyak jelantah. Jadi sebenarnya minyak jelantah itu kan sering diproduksi apalagi di skala rumah tangga begitu ya. Nah, dalam minyak jelantah itu sebenarnya ada unsur karbon yang ada di dalam minyak jelantah. Tapi untuk penjelasan mengenai karbon kan tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, jadi mungkin saya langsung saja untuk praktek ke pemanfaatan minyak jelantah. Nah, ini untuk prosedur pembuatan. Jadi ini sebenarnya sebenarnya untuk pembuatan minyak jelantah ini bisa menggunakan kompor biasa di rumah. Cuman kan karena biar lebih praktis aja, jadi saya pakai ini karena nggak mungkin kalau saya bawa kompor. Untuk bahan-bahannya sendiri itu sebenarnya
ada lilin. Nah ini lilinnya sudah saya hancurkan sekitar 2-3 batang. Kemudian di sini nah ini di sini ada minyak jelantahnya, kan awalnya warnanya seperti ini ya biasanya minyak jelantah. Nah ini saya rendam pakai ampas tebu. Ini ampas tebu itu fungsinya untuk mengurangi kadar asam lemak bebas pada minyak. Ini sudah sekitar 1 minggu lebih saya rendam, jadi warnanya agak bening. Kalau jernih mungkin nggak sepenuhnya jernih seperti awal, cuma agak lebih baik dari minyak jelantah yang sebelumnya. Sebenarnya bisa Bu untuk selain pakai ampas tebu itu bisa pakai arang untuk penjernihan minyaknya, cuma saya lebih pakai arang biasanya buat bikin sate itu. Enggak, cuman warnanya kalau saya nggak menyarankan sih untuk arang, jadi mungkin pakai ampas tebu aja. Cuman memang perendamannya agak lebih lama biar jadi seperti ini warnanya. Lihat saja. Fotonya ada. Di. Iya, bangunan. Untuk step pertamanya disaring terlebih dahulu minyaknya. Pakai saringan biasa juga nggak apa-apa. Di depan. Bocan, ini sudah ada kasarnya. Nah ini sambil dipanaskan, ini langsung di dimasukkan 1 sendok makan. Ini saya masukkan 1 sendok makan nutri. Bisa pakai agar-agar kemudian ditambah sama garamnya, ini setengah sendok makan. Ini garamnya berfungsi sebagai pengawetnya. Dia pakai pengawet alami. Ini setengah sendok. Kemudian diaduk sampai mungkin mendidih itu sekitar 10 menit. Cuma ya nanti karena kita terlalu lama buatan belum panas maksudnya nanti kan panas. Jamuan nyerasa. Nah
ketika sudah setengah mendidih nanti dimasukkan lilinnya ini, diaduk sampai lilinnya itu mencair. Ini saya diamkan dulu. Nah, ini saya tunjukkan yang sudah jadi. Ya, Sponsor TV loh. jadinya nanti seperti ini. Enak ini Kak, Nah, masing-masing. oh iya kan waktu setelah dimasukkan ke cetakan ini, terserah cetakannya apa, itu ditambahkan mungkin pengharum, bisa pengharumnya pakai molto atau ini saya pakai apa, pengharum gimana? Pakai molto juga bisa lebih kuat aromanya kalau menggunakan molto. Jadinya seperti ini. Atau mungkin kalau misalnya pakai lilin kan ini sisa sumbu dari lilinnya tadi kan masih ada. Sumbu. Nah itu ketika kan ini masih cair ya, bila itu di tengah-tengah nanti itu aromanya bisa keluar. Ya mbak, mungkin tanya jawabnya nanti ya. Oke. Ya sudah dari saya mungkin itu saja. Terima kasih. Lilinnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nomor sih. Bu itu sih Bu. Ini kita iya, KKN ini. Kowe anu ya, kowe jadi roti apa? Roti boy. Di Kusuma. Kita nyambung aku. Beneran kuwi ya. Cuma dua dah Mbak. Yuk, enggak saya itu gede Contoh iki. Ayo iki Pak Pung ta yo. Iki gorong, iki kok distrijel, ke kulkas. Awet iki. Racun Awet iki. Contoh. Terima kasih kepada saudari Sabrina atas pemaparan tentang produk kulit Wacana selanjutnya adalah pemaparan unsur fosfor oleh saudari Nora kepada Tak nolaparin tadi. Sudah silakan. Buka no dulu. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Oh, selamat siang ya harusnya. Selamat siang. Ya, perkenalkan saya Nora. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai unsur fosfor yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan fosfor di sini yang akan saya jelaskan yaitu fosfor yang berguna bagi tanaman. Jadi fosfor itu adalah unsur yang penting dan dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Jadi selain unsur nitrogen seperti yang dijelaskan teman saya tadi, fosfor juga merupakan unsur yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Dan fungsi fosfor ini tidak bisa digantikan oleh unsur yang lain untuk pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman itu harus mempunyai unsur fosfor yang cukup untuk pertumbuhan yang optimal. Next. Nah, di sini ada contoh fosfor dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu ada pupuk dan yang kedua ada deterjen. Nah, untuk pupuknya sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Dan untuk pupuk organik sendiri, sumber fosfornya itu bisa dari batang pohon pisang, bisa juga dari kotoran ayam dan juga kambing, bisa juga dari limbah tulang hewan. Dan untuk pupuk anorganik itu dari zat atau bahan kimia yang bisa kita beli itu yang mengandung unsur fosfor. Untuk produknya sendiri itu bisa menghasilkan pupuk superfosfat seperti yang ada di gambar layar ini, bisa juga pupuk DAP atau pupuk fosfat cair. Yang kedua yaitu deterjen. Nah, deterjen ini ternyata selain bisa digunakan untuk mencuci pakaian, deterjen juga bisa digunakan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, jadi dulu itu pernah ada berita yang mungkin Bapak dan Ibu sendiri sudah pernah mendengar yang mengenai pencemaran air sungai. Jadi di air sungai itu terjadi peningkatan pertumbuhan eceng gondok. Jadi di permukaan air sungai itu dipenuhi oleh tanaman eceng gondok. Nah, ternyata setelah diteliti itu kandungan fosfor di air sungai itu sangatlah tinggi. Dan ternyata kandungan fosfor ini berasal dari limbah-limbah rumah tangga seperti deterjen. Jadi lebih baik jika ingin membuang limbah rumah tangga seperti deterjen ini,
jangan dibuang langsung ke air sungai karena takutnya yaitu tadi ada peningkatan pertumbuhan di tanaman yang ada di sungai itu tadi. Next, nah ini ada manfaat-manfaat dari fosfor. Yang pertama itu, jadi fosfor itu bisa merangsang penyerapan unsur hara atau unsur-unsur yang ada di tanah itu yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Nah, karena dia bisa membantu tanaman dalam menyerap unsur-unsur hara itu tadi, maka dia bisa menambah nilai gizi yang ada dalam tanaman tadi. Nah, lalu manfaat yang berikutnya yaitu membantu mempercepat pertumbuhan tanaman. Nah, membantu mempercepat pertumbuhan tanaman ini juga nantinya bisa mempercepat masa panen. Dan yang terakhir yaitu untuk pembentukan sel pada jaringan akar dan juga tunas yang sedang tumbuh. Nah, meskipun fosfor ini punya banyak manfaat bagi tanaman, namun kadar fosfor dalam tanaman itu harus sesuai pada porsinya. Jadi tidak boleh sampai berlebihan ataupun sampai kekurangan fosfor. Nah, ini adalah gejala tanaman yang kekurangan fosfor. Yang pertama yaitu terhambatnya pertumbuhan tanaman. Dapat dilihat di gambar yang sebelah sini. Yang atas ini yang cukup fosfor dan yang bawah ini yang kekurangan. Jadi yang cukup fosfor ini tanamannya tumbuh dengan baik dan tumbuh tinggi dan tentunya berwarna hijau daunnya. Dan yang bagian bawah ini dia mengalami penghambatan pada pertumbuhannya sehingga terlihat kering itu. Terus yang kedua ada perkembangan akarnya juga akan ikut terlambat. Dan yang ketiga proses pembuatan dan pematangan buahnya terlambat. Jadi kalau proses pembuatan dan pematangan buah terlambat juga akan mempengaruhi masa panennya nanti. Dan yang keempat yaitu daun yang kekurangan fosfor itu akan lebih sempit daripada daun biasanya. Nah, seperti yang digambar di tengah-tengah ini, itu daunnya itu jadi kayak mengkerut gitu. Dan pinggir daunnya ini akan berwarna kemerahan. Lalu yang kelima yaitu warna daunnya menjadi pudar dan kusam. Nah, contoh gambarnya kan di pojok sana mungkin kurang terlihat. Yaitu jadi daunnya itu hijau tapi hijaunya itu kayak pudar gitu, enggak hijau yang kelihatan segar gitu enggak. Terus yang terakhir jumlah daunnya itu lebih sedikit daripada biasanya. Next. Nah, ini yang terakhir yaitu gejala tanaman yang kelebihan fosfor yang terlihat kuat. Dan yang kedua yaitu menghambat pertumbuhan tanaman. Yang ketiga yaitu pada dosis yang tinggi itu bisa menyebabkan tanamannya menjadi mati. Jadi daunnya itu kering, layu dan batangnya itu sudah tidak tumbuh tegak lagi seperti itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih pada saudari Nora atas pemaparannya tentang unsur fosfor. Acara selanjutnya adalah pemaparan unsur aluminium hidroksida serta oksigen oleh saudari Resti dan juga saudari Syamsisya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Resti, saya akan menerangkan tentang unsur atau senyawa aluminium hidroksida. Nah, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak pernah mengalami sakit perut pada lambung? Nah, itu saya akan mensosialisasikan tentang penyakit yang namanya MAH. Nah, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sakit lambung, jadi ibu kan meminum Milanta, Novama, Polimer, dan lain-lainnya. Itu nah, di dalam Milanta, Polimer, Novama, dan lain-lain itu ada kandungan aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Nah, saya akan membahas mengenai aluminium hidroksida terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk aluminium hidroksida itu kandungannya itu dari unsur Al, aluminium. Biasanya kan aluminium ibu itu taunya itu seperti besi itu kan aluminium, tapi ini aluminiumnya dibuat menjadi obat Mas. Nah, next Mas. Nah,
kemudian mengobati luka pada lambung dan adanya iritasi pada lambung. Selain itu, aluminium hidroksida ini juga mengobati adanya kelebihan kadar fosfat dalam darah. Nah, kemudian untuk kondisi yang biasa dialami oleh pasien dengan gagal ginjal kronis itu dapat digunakan sebagai pelindung kulit. Next. Nah, cara kerjanya dari aluminium hidroksida ini yaitu biasanya kan diminum sebelum makan gitu ya Bu ya. Nah, itu gunanya untuk menetralisir asam lambung. Kenapa kok sebelum makan? Karena takutnya yang kita makan seperti kita memakan santan itu menyebabkan asam lambung naik. Makanya kalau kita sakit lambung jangan makan jeruk, buah, jangan makan santan. Oh, kan nggak boleh ya. Iya, nggak bisa. Gajinya tembak. Itu nggak baik untuk lambungnya. Nah, makanya kita nggak boleh, kita harus minum sebelum makan. Takutnya nanti aluminium hidroksinya atau kandungannya itu bereaksi dengan senyawa makanan itu, jadi tidak bereaksi pada lambungnya. Kemudian obat ini juga mengurangi kadar fosfat pada tubuh, yaitu dengan mengikat fosfat yang ada yang berasal dari makanan. Kemudian tapi aluminium hidroksida ini mengalami efek samping. Mas. Mengalami efek samping yaitu terjadinya sembelit gitu, karena dia masa reaksinya dengan lambung itu sangat lama. Jadi terjadinya sembelit pada usus pada lambung. Nah, maka dari itu biasanya di dalam obat itu nanti bisa dilihat ya di rumah obatnya itu kandungannya ada aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Nah, magnesium hidroksida ini efek sampingnya yaitu diare. Nah, diare itu kalau nggak ada aluminiumnya itu sebabkan sembelit. Diarenya magnesiumnya itu diare, jadi bisa netral gitu ya. Nah, kombinasi ini juga menghasilkan netralisasi asam yang cepat karena magnesium itu bekerja dengan cepat, namun aluminium memiliki masa kerja yang panjang. Next, Mas. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Syamkeisha akan menjelaskan mengenai unsur oksigen. Jadi oksigen ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kehidupan kita karena kita yaitu menghirup oksigen yang butuh bernafas. Jadi kalau misalnya nggak ada oksigen itu nggak akan ada kehidupan. Iya. Jadi yang manfaat oksigen itu yang pertama untuk menggerakkan sistem pernapasan. Jadi oksigen itu diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernafas dan oksigen yang ada di dalam tubuh itu bergabung untuk menghasilkan energi. Jadi energi di dalam tubuh itu nanti yang dibuat kita untuk dapat beraktivitas sehari-hari gitu ya. Kemudian manfaat yang kedua ada untuk meningkatkan daya ingat. Yang ketiga dapat mengurangi stres. Yang keempat menjaga kesehatan kulit dan yang kelima melancarkan sistem peredaran darah dan yang terakhir untuk mencegah kanker. Next. Lalu apa yang terjadi sih jika kita itu kekurangan oksigen di dalam darah? Seseorang disebut kekurangan oksigen apabila kadar oksigen darah dari hasil pengukuran analisis gas darah kurang dari 75 mmHg. Kadar oksigen dalam darah di bawah 60 mmHg menunjukkan kondisi kekurangan oksigen sangat parah dan penderita membutuhkan oksigen tambahan. Nah, untuk mengetahui tekanan oksigen dalam darah ini tuh ibu-bapak bisa periksa ke dokter. Jadi terdapat beberapa tanda kekurangan oksigen yang umum yang diberitakan oleh penderita saat kekurangan oksigen. Yang pertama itu ada sesak nafas, kemudian ada sakit kepala, gelisah, pusing, nafas jadi pendek atau cepat, sakit dada dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi kalau ibu-ibu ada kendala kayak gini itu ibu-ibu segera periksa ke dokter secepatnya karena kekurangan oksigen itu tidak bisa disepelekan. Ya, jadi masalahnya organ dan jaringan tubuh itu membutuhkan oksigen agar bisa berfungsi dengan
dengan baik. Apabila tidak mendapatkan penanganan tepat, organ vital di tubuh seperti jantung dan otak itu bisa rusak. Kondisi ini dapat berdampak fatal. Next. Nah, untuk mengatasi kekurangan oksigen, yang pertama benahi postur tubuh. Yang kedua terapi oksigen, dan yang ketiga itu rajin olahraga. Jadi meskipun dalam keadaan puasa gini tuh ibu harus menyempatkan untuk berolahraga, bisa setelah berbuka malam hari atau setelah tarawih itu bisa kita menyempatkan olahraga minimal itu 5 menit sampai 10 menit dalam sehari. Jadi biar tubuh kita itu selalu fit, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, jadi kita harus menjaga imun kita juga. Kemudian yang keempat, rutin latihan pernafasan dalam. Yang kelima, ubah pola makan. Nah ini juga yang paling penting ya Bu. Jadi makanan-makanan sehat, pola makan itu sangat penting. 4 sehat 5 sempurna. Ketika sahur itu jangan makan yang lemak-lemak, terus ketika buka juga seperti itu. Kemudian yang keenam, ada tingkatkan kualitas udara. Jadi ini tuh saat di rumah itu ventilasi udara itu sangat dibutuhkan. Terus kemudian juga biasanya pandemi kayak gini tuh sering ada hobi baru ya Bu, kayak menanam tanaman gitu-gitu. Nah itu juga bagus untuk udara yang kita hirup, untuk oksigen. Selanjutnya, nah ini ada makanan yang kayak oksigen. Makanan kayak oksigen tuh paling banyak itu ada terletak di sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah itu sayuran dan buah-buahan itu mengandung banyak antioksidan sehingga dapat menyeimbangkan kadar oksigen dalam darah. Itu. Ya selanjutnya. Ya oke, segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh guru saya yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih pada saudari Resti dan Chef Kesia atas pemaparannya tentang aluminium hidroksida dan Acara selanjutnya adalah pemaparan unsur magnesium oleh saudari Eka. Kepada saudari Eka, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Hidayatul Sita dari UNESA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu unsur, yaitu unsur magnesium. Nah, magnesium ini merupakan salah satu dari 5 mineral yang utama di dalam tubuh. Di mana unsur magnesium ini biasanya ditemui secara alami pada makanan dan juga atau suplemen yang dijual di pasaran. Biasanya juga digunakan untuk obat penyakit mah dan obat penjahat. Next. Nah, ibu-ibu pasti sudah sangat familiar ya dengan kedua produk ini. Ya, di dalam produk Silanta dan juga Promak biasanya kan digunakan untuk mengobati sakit mah. Nah, di dalamnya itu terdapat salah satu unsur dalam bentuk senyawa magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Fungsi dari magnesium hidroksida ini untuk menetralisir asam lambung sehingga rasa perih dan sakit di perut ini akan sedikit berkurang begitu. Next. Nah, manfaat magnesium itu tidak hanya digunakan untuk menetralisir asam lambung saja, tapi bagi kesehatan ini cukup banyak. Yang pertama yaitu dapat meredakan gejala sakit mah, kemudian mengobati sembelit. Selanjutnya adalah mengurangi risiko terkena kanker usus, menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi risiko terkena penyakit diabetes, berperan dalam pembentukan tulang bersama dengan kalsium, mengurangi gejala sindrom pramenstruasi dan juga menjaga kesehatan jantung dengan baik. Next. Nah, bagaimana ketika tubuh ini mengalami kelebihan atau kekurangan magnesium? Ketika tubuh ini terdapat mengalami kelebihan magnesium, itu disebut dengan hipermagnesemia, di mana kandungan magnesium di dalam tubuh ini
lebih dari 2,3 mg per desiliter. Nah, gejalanya apa saja kalau misalnya tubuh ini kelebihan magnesium? Di antaranya adalah lesu, diare, kemudian pusing, otot lemah, bahkan pingsan, juga mual dan muntah. Selanjutnya, ketika tubuh ini mengalami kekurangan magnesium juga tidak baik. Disebut dengan hipomagnesemia. Gejalanya adalah seperti gangguan kardiovaskular mulai dari perubahan gambaran EKG, fibrilasi atrial hingga henti jantung. Next. Nah, lalu bagaimana ketika untuk memenuhi asupan magnesium bagi tubuh? Tentunya adalah dengan rajin mengkonsumsi buah dan sayur yang kaya akan magnesium. Ibu-ibu tahu enggak kalau dalam satu buah pisang yang besar itu mengandung magnesium sebanyak 35 mg. Kemudian untuk sayuran seperti sayuran hijau, brokoli, bayam itu juga mengandung banyak unsur magnesium. Kemudian ada kacang-kacangan seperti kacang kedelai, susu kedelai, kacang hijau atau kacang tanah itu juga mengandung magnesium, di mana dalam 1 ounsnya itu mengandung 80 mg magnesium. Selanjutnya, coklat hitam itu biasanya juga dapat mengandung 65 mg magnesium dalam 1 ounsnya. Jadi tidak melulu bahwa coklat itu sangat buruk bagi tubuh ya Bu ya. Kemudian juga ada gandum. Dan biasanya itu kalau ibu-ibu pernah membeli ikan salmon. Nah, ikan salmon itu juga mengandung magnesium. Namun dalam pemenuhan asupan mineral magnesium ini tentu harus dikontrol ya Bu. Nah, kalau pada pria dewasa itu biasanya asupan magnesium dalam tubuh perharinya adalah 400 sampai 430 mg, dan pada wanita dewasa adalah 310 sampai 320 mg. Jadi ibu-ibu juga harus rajin-rajin mengkonsumsi buah seperti pisang, alpukat, kemudian kacang-kacangan seperti tahu tempe itu pun juga mengandung magnesium karena berasal dari kacang-kacangan yaitu kacang kedelai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih Pak Dr. dari Eka penjelasannya tentang unsur magnesium. Acara selanjutnya adalah pemaparan unsur klorin dan juga disertai oleh saudari Iqti Paul dan juga Pina. Kepada saudari Paul dan Pina dan dapat dipersilakan. Mbak Yuyun dipanggil ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Aki Paul Ulia dan teman saya Zena Rahmawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur klorin atau Cl dan juga nantinya akan membuat suatu produk dari unsur klorin yaitu desinfektan. Yang pertama yaitu ada unsur klorin. Unsur klorin ini secara komersial diproduksi dari air dalam. Bapak. Unsur klorin ini juga sering kita jumpai dan kita gunakan di rumah sehari-hari. Manfaat dari unsur klorin ini yang pertama yaitu sebagai bahan dasar pembuatan desinfektan. Desinfektan ini digunakan untuk membunuh bakteri dan atau virus yang tersebar di udara. Yang kedua yaitu ada pemutih pakaian. Yang ketiga yaitu digunakan untuk membersih kolam renang dan membersih kamar mandi. Seperti yang sudah kita ketahui, ada merek seperti Vixal yang di dalamnya mengandung HCl yang terdapat unsur klorinnya. Next. Kemudian jika kita menggunakan klorin juga pasti ada efek sampingnya yang ditemukan di tubuh. Yang pertama yaitu ada iritasi kulit, iritasi mata, gangguan pernapasan, kanker, gangguan kandungan sendiri,
keracunan. Next. Nah, selanjutnya itu ada klorin pada desinfektan. Di sini sudah disajikan sebuah tabel-tabel merek dan takaran untuk pembuatan desinfektan. Dan pada hari ini kami akan membuat suatu produk desinfektan dari Wipol yang akan disampaikan oleh teman saya. Untuk hari ini kita akan membuat desinfektan dengan menggunakan produk Wipol. Pertama, Disinfektan. desinfektan itu yang digunakan untuk untuk Wipol dia 2 sendok. Sebenarnya pakai sendok makan itu kenapa milih dua sendok makan. Kemudian masukkan airnya secukupnya, biasanya 100 ml ya. Kemudian diaduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Betul, sirsak. Mau tuh sampai sampai Kemudian setelah diaduk secara rata, kemudian dimasukkan ke botol yang lainnya. Dari tester. sirsak. Sirsak itu. Kadang betul nang embong iki. Ono sirsak, ono Udah lah Gus, ini udah mau berpatroli. ono cincau. Pak Nato sirsak. Lu bisa sepatu Monggo. Nggih. Sampai bakat keserik ya Pak. Sirsak. Loh, Nah, setelah ini disinfektannya siap untuk digunakan. Biasanya disinfektan ini digunakan pada benda di sekitar kita kayak benda. Jadi digunakan di benda-benda mati di sekitar kita seperti meja, kursi atau benda lainnya. Bukan buka itu nyetel. Iku nyetel. Gak ada motor katanya. Jadi kakaknya es tak bumi.
Sekian dari kami. Tidak ada salah kata mau dimaksud, saya kembali lagi ke MC. Foto, kenang-kenangan. Akhirnya sampai juga kita pada penghujung acara. Berdasarkan beberapa pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa beberapa unsur atau bahan-bahan kimia selalu ada di sekitar kita, baik untuk pertanian, Soalnya tak pikir kamu gak kesini, kan kesehatan, kamu dan lain-lain. itu. Tidak semua bahan kimia berbahaya dan Apa mematikan, namanya Misa? tetapi Iya, jika itu, kita tak memanfaatkan pikir. dengan baik, maka bahan-bahan kimia tersebut akan berguna. Demikianlah acara sosialisasi unsur-unsur kimia dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kenapa nggak Semoga ada? acara ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih kepada teman-teman Karang Taruna dan ibu-ibu bapak-bapak dan teman-teman KKN Sidoarjo 3 yang telah membantu mensukseskan acara sosialisasi unsur-unsur kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kami selaku pembawa acara mohon undur